Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Dan apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita treat horor. Oke, tanpa banyak bercaca marica hehehe lagi, langsung saja kita ke ceritanya dengan judul Peliharaan Nenek. Tweet ini ditulis oleh @payunghitam. Bagi kalian yang belum follow akun Twitternya, silahkan bisa mampir dulu dan di follow. Dan oke kalau sudah, so let's the hunts begin. Kejadian ini flashback di tahun 2002, di mana teman ibuku masih kuliah di Fakultas Kesenian Tari di Jakarta. Sedikit latar belakang, teman ibuku ini sebut saja namanya Ambar. Dia kenal sama ibuku karena waktu tahun 2016 ada workshop membatik. Jadilah ibuku ketemu dengan kenal Ambar ini. Akhirnya berteman sampai sekarang. Karena Ambar merasa sudah dekat dengan ibuku, akhirnya Ambar suka sharing apapun itu sampai ke hal pribadi, termasuk cerita absurd di hidupnya yang bakal admin ceritain malam ini. Cerita ini diceritakan oleh ibuku atas persetujuan Ambar, karena mau menyampaikan pelajaran hidup dan juga budaya yang harus tetap lestari sampai kapanpun. Oke, kita mulai ya ceritanya dari sudut pandang Ambar. Waktu itu aku masih semester 4 kuliah. Biasanya kampus mengadakan acara besar tahunan di semester ganjil, yang mana bakal ada penampilan dari masing-masing jurusan dan angkatan di kampusku. Acara itu bakal diadakan di awal semester depan. Aku tertarik mau ikut perform di pentas itu tentunya, karena aku belum pernah sama sekali perform di acara kampus. Pengumumannya memang disebarkan 1,5 bulan sebelum acara diselenggarakan. Jadi saat itu aku memang sudah mau UAS. Jadinya akhir semester 4 sisa 1 minggu lagi. Awalnya aku ragu, apakah ikut atau enggak ya. Yang buat aku bimbang, aku bakal nari berkelompok atau bakal solo gitu. Kalau solo tandanya aku harus izin dengan semua teman kelasku, karena memang cuma boleh satu kelas menyumbang satu perform. Di jurusanku memang cuma ada 4 kelas saat itu. Tapi kalau digabung dengan jurusan lain bakal super ramai. Adi, bayangkan aja kalau setiap kelas ada 3 yang sumbang perform. Mau selesai acaranya kapan? Akhirnya setelah musyawarah dengan teman satu kelas, kami sepakat untuk aku tari solo. Teman sekelasku juga percaya aku bisa tampil dengan maksimal. Lagian teman satu kelasku juga kurang kompak, jadi mereka nggak begitu memaksakan untuk ikut perform. Setelah semuanya sepakat, aku daftar ke panitia. Tinggal mikirin mau bawa tarian apa ini. Aku dikasih kesempatan 5 hari buat tentuin mau bawa tarian apa. Ini momen yang aku tunggu-tunggu sebetulnya. Ya walaupun ada hambatan nantinya di atas panggung, setidaknya aku bakal punya pengalaman dan udah berusaha. Ini bakal jadi prestasi untuk diriku sendiri walau tanpa piala. 2 hari sebelum aku mendaftarkan diri buat perform, aku masih bingung mau bawain tarian apa. Akhirnya terlintaslah di pikiranku kalau aku bawakan satu tarian dari desaku saja. Dan sedikit latar belakang juga mengapa aku memilih menari tarian daerah asal desaku, karena nenekku adalah seorang penari juga. Itu juga kenapa aku ambil jurusan seni tari. Jadi di keluargaku memang sudah menjadi turun-menurun yang bisa menari tari tradisional. Tapi nggak termasuk ibuku, karena ibuku kurang menyukai tari-tarian. Akhirnya dia nggak menekuni, tapi dia bisa juga menari sedikit. Jadi darah seni tari ini aku dapatkan dari keluarga nenekku. Saat itu aku juga merasa senang bisa sekalian nanti pulang kampung, karena terakhir aku pulang kampung sekitar umur 6 tahun. Oh ya BTW, aku lahir, besar, dan tinggal di Bandung, karena ayahku punya tugas tetap di Bandung. Tapi orang tua dan nenek kakek dari kedua orang tuaku asli dari Jawa Tengah bagian selatan. Aku gak bisa sebutin nama daerahnya karena gampang teridentifikasi. Aku takut salah ngomong. Jadi aku orang apa dong? Ya orang Jawa Tengah lah, tapi tinggal di Bandung. Aku ke Jakarta untuk kuliah saja. Siang itu aku udah kepikiran selalu mau pulang kampung dan refreshing. Aku semangat ke kampus, ketemu sama beberapa panitia pendaftaran pentas.
Akhirnya aku fix membawakan tarian pilihanku ini. Waktu itu aku betul-betul gak merasa bakal ada hambatan apapun. Malamnya aku cerita ke teman dekatku masa SMA. Kita mahasiswi di kampus yang sama dan jurusan yang sama. Nama temanku Ratih. Ratih ini walaupun umurnya sama denganku, tapi dia adik tingkatku. Angkatannya di bawah 1 tahun dari aku. Di perbincangan itu aku juga berencana ngajak Ratih ke kampungku buat sekalian liburan semester 2. Supaya dia tahu juga gimana prosesnya perform dan membaca upacara sebelum pentas tari daerah. Kita punya rencana bakal berangkat ke kampungku langsung setelah UAS, alias minggu depan, supaya bisa lama latihannya dan matang persiapannya. Setelah teleponan dengan Rati, besoknya aku pulang ke rumah di Bandung. 3 hari mau izin dengan ibuku. Aku kurang begitu dekat dengan ibu. Jadi kalau ada apa-apa, aku pasti ceritakan dadakan. Atau pas sempet mepet gitulah pokoknya. Bu, Ambar mau pentas tari dong nanti. Tapi masih lama sih, semester depan setelah UTS. Ya pokoknya semester depan lah kayaknya. Ibu boleh nonton Bar? Kata ibuku. Ya boleh ibu. Nih niatnya mau ngajak ibu. Emang kamu mau bawain tarian apa Bar? Nah itu bu, aku mau bawain tarian dari kampung. Nanti Ambar mau minta ajarin sama nenek. Jadi nanti Ambar ke kampung ya bu. Loh, kenapa harus ke sana? Seketika raut muka ibu udah beda, jadi garang. Aku bingung terus jelasin ke ibu. Iya kan biar sekalian nenek yang ngajar lah. Omonganku dipotong. Bisa-bisanya Ambar kepikiran ke sana. Ya, cari yang lain aja narinya. Antara mau jelasin lagi ke ibu, kesel dan takut sama ibu kalau sudah marah, akhirnya aku diam. Mikir gimana cara ngomongnya ganti tarian ke panitia. Gak enak banget, harus ke kampus lagi. Takut disangka pelin-pelan gitu. Karena aku sudah gak dapat dukungan sama ibu, aku ceritain ke bapak. Saat itu bapakku juga sedang di luar kota. Jadi aku via telepon bilang, Pak, nanti Ambar mau pentas bulan depan. Ambar nari daerah. Wah, keren tuh Ambar. Nari apa emang? Tanya bapak. Tari yang nenek suka bawain pas muda. Jadi Ambar mau minta ajarin nanti sama nenek. Mendengar itu, bapak juga langsung gak setuju. Tapi setidaknya gak ngomel kayak ibu. Enggak. Sebaiknya ganti aja tema kamu. Kan banyak tarian Indonesia yang lebih bagus. Bapak kurang suka kalau kamu belajar tarian itu Mbar. Dalam hatiku, kok pada gak dukung sih aku nari ini. Akhirnya aku jelasin ke bapak. Ya, lagian Ambar sudah daftarin tema ini ke panitia. Mana bisa diganti. Udah disusun nanti konsep panggungnya. Ambar gak mau dianggap pelin-pelan. Bapak cuma menghela nafas doang, tanpa mengasih jawaban. Ya udah Mbar, besok kan kamu mulai UAS. Istirahat aja. Tanya lagi nanti sama ibu. Bapak sudah jelasin ke kamu, Bapak gak suka tarian itu ya. Bapak tutup ya Mbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teleponnya langsung cepat ditutup bapak. Udah capek ngerayu tetap gak dibolehin. Dahlah, aku akhirnya tetap nekat dan bohong sama kedua orang tuaku. Jangan dicontoh ya. Ini juga aku kualat sih. Makanya pentas ini akhirnya gak berjalan lancar. Malam itu aku cari alasan gimana nanti bisa dibolehin pergi. Akhirnya aku yang super licik ini punya ide buat si Rati yang izin ke ibuku. Pura-puranya kita mau ada acara makrab UKM. UKM itu semacam ekskul kalau di SMA. Besoknya aku langsung cepat-cepat bilang ke Rati. Dan sepakatlah kita buat izin ke orang tua aku mau makrab. Gitu juga aku izin ke orang tua Rati. Seminggu ke depan setelah UAS. Bu, aku udah ganti tarian. Jadi tarian yang lain. Tapi nanti Ambar mau makrab bu, sama anak UKMpers. Kira-kira seminggu bu. Boleh ikut ya bu? Kan sekalian mau libur semester. Izin aku dan Rati pada ibuku. Sama siapa saja? Tanya ibu pada aku dan Rati. Ada banyak nanti kawan di sana bu. Tapi aku berangkat dari sini sama Ambar.
kata Rati menjawab ibuku. Ya udah, Ambar, ibu minta nomor Rati ya. Siapa tahu ada darurat apa-apa ibu bisa telepon Rati, minta ibuku. Aku kasih nomor HP Rati, lalu aku dan Rati lihat-lihatan. Kenapa ya? Kok ibuku gak minta surat perizinan dari kampus, cuma minta nomor Rati? Ya sudahlah, justru bagus nih, kesempatan banget. Selepas izin dari ibu, aku langsung packing semua barang. Aku berangkat ke rumah nenek dengan bus di hari Rabu pagi saat itu, dan sampai sana Rabu sore. Aku ketemuan dengan Rati di terminal daerah Bandung. Di perjalanan aku senang sekaligus merasa bersalah sudah bohong sama ibu tanpa izin sama bapak pula. Akhirnya singkat cerita kita sampai di kampungku, rumah nenek tepatnya. Dari terminal kota ke desa naik becak sekitar 15 menit tanpa memberitahu nenek juga sebelumnya. Rumah ini berada di pedesaan, tapi nggak terlalu terpencil. Jaraknya antara rumah tetangga ada 20 meter. Mobil nggak bisa masuk, cuma bisa becak aja karena ada di tepian sawah. Kebetulan di situ nenek lagi ngurus tanamannya di depan rumah. Melihat aku sama Rati datang, nenek sebenarnya agak bingung dan lupa. Ya wajar aja. Aku terakhir ke sana kira-kira 14 tahun yang lalu. Nenek menyambutku dengan agak heran juga, kenapa aku masih hafal dengan jalannya. Oh iya, kenapa aku bisa hafal rumah nenek? Sebetulnya nenekku semacam artis saat mudanya. Dia terkenal di kota itu karena dia penari handal dan sering mengisi acara-acara besar di daerah kampungku. Makanya aku sekali bilang dengan tukang becak di sekitar situ nama nenekku, beliau langsung tahu rumahnya. Nenekku belum terlalu tua kelihatannya, padahal umurnya sudah 70 tahun saat itu. Ya 71 tahun lah. Masih bisa beraktivitas sendirian. Masuk ke halaman rumah, aku seketika bernostalgia dengan masa kecilku. Semakin masuk ke rumah, aku makin kegirangan mengenang masa kecil. Betul-betul gak berubah bentuk rumahnya. Di situ kami disediakan tempat menginap untuk 1 minggu di kamar bekas ibuku. Posisi kamarnya ada di tengah, kamar nenek di belakang, kamarku tengah, dan yang depan kosong. Entahlah kenapa kami ditempatkan di kamar tengah. Nenek kelihatan sumringah dan betul-betul semangat nyambut kami. Tapi aku bingung, kenapa nenek gak nanyain ibu? Malam itu tampak biasa aja disuguhin makan malam, dan di situ kami mulai cerita gimana kami di kampus dan tujuan kami ke sana. Nek, nanti aku mau pentas nari. Nenek ajarin aku dong. Aku seminggu di sini niatnya, Nek, kataku. Wah, boleh. Sama kamu juga ya, Nduk? Tanya nenek ke Rati. Enggak, Mbah. Aku mau lihat prosesnya aja. Hehehe, kata Rati. Oh ya wes, tapi boleh juga ikut latihan loh. Kalau gitu, Mbar, besok kita beresin kamar depan. Kita latihan di situ saja, lebih luas, ajak nenek. Kami sepakat di situ. Besok pagi sekitar jam 10 mulai latihan. Tapi sebelumnya nanti subuh aku mau diajak sama nenek ke suatu tempat. Hanya aku, Rati gak ikut. Katanya aku harus dikuatkan supaya nanti prosesnya tanpa hambatan. Ku setuju aja waktu itu. Waktu lagi enak tidur, betul aja nenek ke kamarku. Pakai pakaian rapi persis kayak orang mau manggung. Sanggul dan selendangnya sudah rapi, ditambah parfumnya yang khas semerbak sampai ke kamar. Aku bersiap, tapi aku gak boleh pakai baju dan dalaman. Aku tinggal aja dalaman di kamar, cuma kain aja yang kukenakan. Nenek ngajak aku ke tempat seperti lapangan kecil gak jauh dari rumah, tapi lewat pintu belakang. Aku gak banyak tanya. Aku memang selalu patuh kalau ada upacara adat dari beberapa tarian di Indonesia. Sampai di lapangan kecil itu, yang ada sumur dan kendi juga berisi bunga-bunga. Ada daun-daun semacam mungkin pandan dan sirih. Gak begitu jelas karena itu subuh dan masih gelap. Nenekku lepas sanggul dan mulai tergerai rambutnya yang panjang. Sambil dia berkidung, aku dimandikan. Berdiri bulu kuduku. Dingin banget. Air berasa ngalir dari atas ubun-ubun sampai ke mata kaki. Seger banget airnya. Disiram-siram tanpa sabun dan sudah selesai. Tahu-tahu nenekku nyuruh aku ganti kain yang kering.
Barulah kita pulang. Sampai di rumah aku juga sempat disisirin sama nenek, disiapin baju. Padahal aku bisa nyisir sendiri. Dan aku lupa sama pakaian dalam yang tadi tuh. Udah gadis ya kamu? Udah punya pacar kamu, Bar? Tanya nenek. Belum, Nek. Nggak kepikiran. Saut aku bercanda. Ya baguslah, nanti aja pacarannya. Fokus kuliah kamu dulu. Dan sana tidur lagi. Nenek mau beres-beres, kata nenek sambil antar aku ke kamar. Sekitar jam setengah 8 pagi, aku dengan Rati terbangun, sarapan dan siap-siap latihan. Di situ kamar depan sudah rapi dengan beberapa cermin di sudut ruangan. Waktu aku masuk, lagi muterin ruangan sambil pasang kemenyan dan sajen. Setelah itu, ditaruh di depan kemenyannya. Udah siap ya? Yuk sini pemanasan dulu, kata nenek. Kita latihan seperti biasa sampai gak kerasa sudah jam 3 sore. Gak berasa capek. Tapi Rati udah pucat banget kecapean. Mungkin gak terbiasa dia. Hari berjalan lancar, sampai satu keanehan. Tepat malam Jumat saat itu, aku sama Rati lagi ngobrol-ngobrol di kamar sambil ngemil kuaci. Tahu-tahu aku batuk darah. Rati kaget. Kenapa aku? Dia cepat-cepat keluar ambilin aku minum. Rati berasa lama banget ke dapur. Sudah gatal banget tenggorokanku. Lama amat sih Rati. Akhirnya aku beranjak dari tempat tidur. Baru berdiri Rati kelihatan pucat masuk kamar dan buru-buru. Dia pegang gelas yang sudah berisi air setengah. Loh, lu kenapa? Tanya aku ke Rati. Nih. Rati tetap mematung sambil ngasih aku gelas. Setelah aku minum, aku bersihkan darah yang ada di spray. Lalu siap-siap untuk tidur. Aku belum mikir macem-macem, tapi merasa aneh aja semenjak itu. Setelah aku mau siap tidur, Rati masih dengan komiknya duduk di ujung kasur. Lu kenapa sih? Aneh banget dari tadi. Tidur yuk, ajak aku. Lu kapan mau balik, Bar? Tanya Rati tanpa ngejawab. Lah, baru semalaman kita di sini. Kenapa sih? Homesick? Nggak ada sih. Ya udah tidurlah. Besok latihan lagi tuh, lu. BTW baca doa. Iye, kata aku. Tumben, Rati nyuruh aku berdoa sebelum tidur. Tapi aku cuek aja. Di tengah tidur, malam itu sekitar jam setengah 2 pagi aku kebangun. Tenggorokan berasa gatal lagi. Kenapa ya? Aku bisa-bisanya batuk darah. Tumben. Akhirnya aku mau minum tapi gelas yang tadi udah habis airnya. Mau gak mau aku ke dapur nih. Waktu aku jalan ke dapur, dapur itu ada di paling belakang rumah. Jadi aku harus lewatin kamar nenekku. Waktu lewat, aku agak keheranan ada gerakan di dalam kamar karena pintunya terbuka dikit. Masa iya? Nenek jam segini belum tidur? Apa lagi sholat ya? Ya udahlah, aku lanjut lagi ke dapur. Waktu ambil air, aku dengar ada suara orang potong kayu di halaman belakang. Buk 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 buk. Siapa yang potong kayu malam-malam gini? Aku intip dari jendela, ternyata itu nenek. Ngapain lagi sih? Udah malam kenapa gak besok aja? Tapi siapa yang di kamar dong? Akhirnya aku beranikan ngintip. Tanpa ada rasa takut juga sih. Tapi berasa gak sopan aja. Betul, di situ gak ada siapa-siapa. Aku lihat kamar nenek yang remang, wangi kemenyan. Foto kakekku sudah meninggal. Tapi aku selalu tersenyum ingat kakek. Tentramnya masa tua dalam hatiku. Waktu aku menuju ke kasur, aku ngerasa nyandung sesuatu. Itu berupa tampah atau baskom anyaman. Isinya ada ayam mentah, bunga-bunga, buah, dan beberapa benda asing lainnya. Aku mikirnya itu sajen, karena sajen yang biasa kulihat gak gitu. Waktu aku geser lagi tampahnya, aku lihat ada foto anak kecil, rambut, celana dalam perempuan. Aku kaget mampus. Itu celana dalamku. Tapi ini siapa? Siapa di foto itu? Awalnya aku bertanya-tanya.
Tapi itu aku sadar itu waktu aku kecil. Hah, kok ada bagian tubuh aku di sini? Buat apa maksudnya? Dengar dari beberapa cerita, ini kayak model santet atau pelet. Karena panik, aku gak sempet ambil itu celana dalam. Langsung cabut ke kamar. Untung aku gak kepergok nenek. Besoknya hari kedua di rumah nenek, kami latihan lagi. Kali ini Rati gak enak badan, jadi dia cuma nonton aja. Hari itu juga latihan aku selingi istirahat, gak kayak kemarin. Nenek lu gak pernah sholat ya? Kata Rati. Ya juga ya. Ah, tapi biarin. Memang keluarga gue bukan taat agama kok, kata aku. Iya sih. Rati, masa ya semalam gua ke kamar nenek, gua lihat ada foto gua di kolong kasurnya. Segala ada CD gua lagi, sama ada rambut, tapi gak tahu rambut siapa. Panjang dan keriting begitu, kayak rambut gua sih. Tapi masa iya sih? Cerita aku ke Rati mengendap-endap takut ada nenek. Hah? Serius lu? Kaget si Rati. Iya beneran. Apa itu ya? Ya lu keluarganya masa gak paham? Saut Rati seolah tahu sesuatu. Enggak. Tapi semalam kenapa sih? Lu gak mau cerita? Tanya aku Rati lagi. Semalam gua lihat nenek lu aneh Bar. Belum selesai cerita, tahu-tahu nenek sudah datang bawain teh hangat. Minum ini biar kuat kayak nenek nih. Makasih Mbah, kata Rati. Waktu baru minum seteguk, Rati batuk hampir muntah dan nunjukin muka gak enak gitu. Kenapa Rati? Sambil aku usap punggungnya. Gak apa-apa kok, keselak, kata Rati kayak kelihatan bohong. Terusin dok minumnya, habisin, kata nenek sambil ngelus tangan Rati terus cabut ke dalam rumah. Ngelihat nenek udah masuk, Rati bilang sama aku, Bar, sorry ya, tapi ini teh gede amat. Mana ada pedes-pedesnya. Ih, ini teh apa jamu sih? Gak biasa kali lu sama teh orang sini. Punya gua manis kok. Rati kayak kesel terus gak lanjutin minum tehnya. Aku juga heran sama dia. Kenapa pahit? Padahal teh ini enak banget. Wangi dan manis madunya enak. Latihan cuma berlanjut-lanjut 2 jam. Di situ kita selesaikan sore-sore sambil nemenin nenek pergi ke pasar. Entah kenapa nenekku pergi ke pasar sore-sore, kan umumnya pagi. Waktu aku ke pasar, Rati kami tinggal di rumah sendirian karena demamnya belum pulih. Aku dan nenek ke pasar ternyata bukan beli bahan makanan, tapi beli beberapa kain dan aksesoris sanggul. Nenek memang suka dandan. Aku suka diajak juga waktu kecil buat beli beberapa riasan wajah. Selesai dari pasar, aku gak heran sih dengan tatapan warga di desa ini yang rata-rata sinis. Tapi waktu aku lihat ekspresi nenek, dia chill aja, macam gak peduli. Aku lihat dari jauh Rati di depan rumah sambil selimutan megang golok. Hah, serem dah. Turun dari becak, aku jalan duluan daripada nenek dan nyamperin Rati. Abis nebang bambu lu? Ledek aku. Gua mau balik sekarang. Sambil agak berbisik berjalan dekatin aku tapi ngebentak. Aku bingung. Kenapa sih nih Rati? Aku mohon sama dia buat nginep 1 hari lagi. Tapi dia diam aja. Di sini puncaknya. Malam ini Rati tidur duluan tanpa ngomong sama sekali ke aku. Terakhir dia ngomong minta pulang. Aku salah apa ya? Malam itu sekitar jam 1:30. Persis di jam yang sama kemarin aku bangun. Aku ngerasa tenggorokan gatal lagi. Akhirnya aku ambil minum. Tapi setelah minum aku merasa mual dan akhirnya muntah di dapur. Kaget. Yang keluar dari mulutku ternyata gumpalan hitam. Dan ada darah juga. Aku jijik dan takut akhirnya aku panggil nenek. Tapi yang keluar malah Rati. Loh, ih, apa itu Mbar? Kaget Rati. Gak tahu. Aku takut. Aku jelasin ke Rati.
sambil Rati bopong aku ke kamar. "Nenekmu mana?" tanya Rati. Aku cuma geleng kepala dan Rati keluar kamar nyari nenekku. Aku bingung. Nenek kamarnya ada dekat dapur, tapi kenapa gak keluar? Aku teriak sekencang itu. Waktu nunggu Rati di kamar, aku ngerasa ada yang manggil namaku dari luar. Suaranya aku kenal tapi gak tahu siapa. Betul aja aku keluar kamar. Di kamar depan tempat latihan nari terbuka pintunya. Aku lihat di situ ada perempuan, mirip ibuku. Di situ juga aku lihat ibu terduduk depan cermin sudut kamar. "Lah, Bu, kok di sini?" tanya aku, tapi ibu gak ngejawab. Di situ ibu nengok ke arah aku, terus pergi lalu aja. Aku ikutin ibu keluar. Waktu keluar, lorong menuju dapur gelap sekali. Gak kelihatan apapun kanan kirinya. Aku takut sekali waktu itu. Ini si Rati kemana ya? Akhirnya duduklah aku di sofa depan. Di luar rumah, aku dengar ada senandung sinden laki-laki diiringi musik. Dalam hati, siapa yang gelar hajatan pagi-pagi buta begini? Tapi diselingin juga ada suara perempuan nangis. Aku makin penasaran. Akhirnya aku keluar rumah. Sunyi, dingin, senyap, angin gak ada. Aku pecahkan suasana itu dengan teriak, "Rati!" Tetap gak ada sautan. Akhirnya aku masuk lagi buru-buru. Duh, kenapa sih ini? Aku bingung. Aku takut sendirian. Rati sama nenek kemana sih? Lama suara sinden itu dan suara tangis perempuan itu kedengaran lagi dari dalam rumah. Ini apa sih sebenarnya? Masuk ke kamar, aku juga dibuat kaget ngelihat ada perempuan menari menghadap lemari. Gerakannya gemulai dan handal banget kelihatannya. Aku pikir itu Rati. Tapi waktu orang itu hadap perlahan menyamping, aku lihat itu wajahku. Sontak kaget, aku mundur dan jatuh. Ini apa? Ini kenapa? Lagi-lagi aku tampar diri sendiri berharap ini mimpi. Lagi dia mematung tiba-tiba. Anak perawan, masih wangi, kulitnya halus, rambutnya sama kayak ibu. Namanya Ambar sayang. Mendengar itu aku kaget dan bangun lagi menuju sumber suara. Ya, kamar nenekku. Waktu aku masuk ke kamar nenek, aku lihat ada diriku sendiri yang tadi lagi menari. Tahu-tahu ada di depan cermin rias kamar nenek. Tanpa ada nenek di sekitar situ. Ternyata betul, karena nenek ada di dapur, lagi berbincang sama sesuatu yang aku sendiri gak tahu apa itu. Entah manusia atau bukan. Siluetnya perempuan pakai mahkota, tapi dia posisinya tidur di meja makan. Telungkup posisinya sambil tangannya menghadap ke dagu. Setengah badan ke bawah aku gak jelas. Intinya kelihatan gak punya kaki. Aku semakin bingung dan lemas. Akhirnya aku pingsan di saat yang bersamaan. Aku bangun di pangkuan Rati yang lagi nangis. "Ambar, bangun Bar, gue takut." Di sebelah Rati ada nenek. Rautnya tenang tersenyum seolah gak ada apa-apa terjadi. "Bangun Dok, mandi yuk." Lagi lemes-lemes begini bisa-bisanya disuruh mandi. Akhirnya aku bangun tapi aku tanya dulu ke nenek. "Sebenarnya Ambar kenapa Nek?" Tapi nenek bilang aku cuma pingsan saja kecapean. Pingsan di kamar dan bangun waktu maghrib. Iya, aku pingsan subuh dan bangun maghrib. Lama banget. Waktu duduk mau makan malam, aku lihat Rati sudah natap aku gak enak selama di meja makan. Seolah nyuruh aku bilang ke nenek kalau aku harus pamit. "Nek, aku pulang malam ini ya," kataku. "Buru-buru banget Bar, kan baru 4 hari. Bilangnya seminggu," kata nenek. "Rati sakit Nek, gak enak. Aku juga sudah cukup berlatihnya. Besok-besok aku kesini lagi Nek." "Loh, gak bisa gitu Mbar," ucapan nenek ngegas, tapi masih kelihatan ramah mukanya. "Loh, emangnya apa yang ditunggu lagi Nek? Kan udah cukup juga 4 hari. Ini gak diduga-duga. Aku sakit, Rati pun sakit." Nenek diam aja, seolah ada yang disembunyikan. "Ya udah, pulang lambar.
Lain kali pasti kamu kesini. Ucap nenek seolah yakin aku bakal balik. Akhirnya sekitar jam setengah 9, aku ke terminal pakai becak yang mangkal di ujung pos desa. Sebelum pulang aku baru sempat cek HP untuk kabarin orang tuaku kalau aku balik cepat. Di situ aku dapat SMS 2 kali, yang pertama dari ibu, yang kedua ada SMS dari nomor yang gak asing. Dalam SMS-nya cuma ada nomor 6 digit, yang mana aku sadar setelah di bus itu nomorku sendiri. Yang aku telaah lagi, ini SMS itu adalah tanggal dimana seharusnya kami balik, yaitu lusa. Aku tanya ke Ratih, tapi Ratih juga bingung. Kenapa aku bisa SMS nomor sendiri, sedangkan di pesan keluarnya aku gak ada SMS ke siapapun. Setelah perjalanan pulang, di rumah aku gak kunjung membaik. Aku masih sakit, yang susah dijelasin. Gatal tenggorokan dan sendi semua sakit, tapi gak demam. Kalau Ratih dia kabarnya membaik setelah 2 minggu. Karena aku capek begini terus, akhirnya aku ajak Ratih ketemuan. Di situ Ratih kaget ngeliat aku. Lo pucet banget, kurusan juga. Lo yakin udah gak sakit? Tanya Ratih. Masih sebenarnya dikit, gak kayak kemarin. BTW gue punya tujuan kesini. Gue pengen nanya, sebenarnya lu kenapa sih pas di kampung gue? Situ raut Ratih sudah mulai kaku. Jawabnya lama. Tapi katanya, nenek lu itu gak betul, Mbar. Hari pertama kesana, gue udah lihat ada sesuatu di atap rumah nenek lu, tapi gue gak tahu itu apa. Gue rasa itu orang sih, tapi ngapain kan? Di hari kedua, waktu gue ambil lu minum, waktu gue ambilin lu minum itu, gue lihat nenek lu gelagatnya aneh di kamar. Terus gue lihat ada ibu lu di sofa, lagi duduk liatin gue. Abis itu dia kayak ngeludah. Tapi Mbar, ibu lo dipocongin, makanya gue lari, airnya tumpah. Yang lebih gue kesel, waktu lu ke pasar, gue tidur, ada yang selalu manggil-manggil nama lu dari luar rumah, tapi arahnya dari belakang rumah. Waktu gue cek gak ada. Akhirnya makan lah aja tuh, karena gue lapar. Lah pas lagi enak makan, dari kamar nenek lu kedengaran suara bersin-bersin laki-laki. Gue panik, akhirnya gue lari ambil golok di dapur. Gue gak mikir itu setan sih, tapi gue takut itu perampok. Jadi gue lari aja dari pintu belakang dan nungguin lu di depan sambil bawa golok. Di situ aku bengong aja dengar penjelasan Ratih. Itu aja. Yakin? Waktu lu pingsan, gue keluar manggil nenek lu sambil nangis kejer gue, Mbar, saking takutnya. Nenek lu ada di halaman belakang, tapi lagi mandi, Mbar. Jam setengah mandi. Lu bayangin deh. Tapi bodo amat, gue paksa aja pulang. Akhirnya dia pulang. Waktu sampai kamar, gue lihat lu lagi nari depan cermin. Gue tahu itu bukan lu. Akhirnya gue sentuh lu dan lu pingsan gitu aja. Gue disuruh angkat lu ke ruang tamu. Sampai akhirnya gue ketiduran karena capek nangis di sebelah lu sampai siang. Sorenya mbah lu entah dari mana baru balik, dan tanpa ngerasa panik sedikit pun. Dan akhirnya gak lama lu bangun. Dengar penjelasan Ratih yang jauh beda sama yang aku alamin, aku betul-betul lemes dan kaget. Aku pun cerita balik apa yang kurasain. Ratih juga kaget. Dan kita yakin kalau saat itu aku udah bukan di dunia ini. Tapi apa itu mimpi? Kayaknya bukan, karena tamparan dari diriku sendiri berasa banget. Pulang dari pertemuan sama Ratih, aku mau beraniin diri tanya ke ibu. Bu, sebenarnya nenek kenapa sih? Kok Ambar gak boleh ketemu? Ibuku diam lama banget. Akhirnya aku tinggal pergi ke kamar. Tapi waktu mau tidur, ibuku ke kamar basa-basi. Tadi nanyain nenek kenapa. Kamu pengen banget ketemu. Iya, Bu. Kamu udah dewasa. Sudah saatnya kamu tahu.
nenek itu bukan orang yang baik. Kenapa ibu betul-betul gak mau ajak kamu kenal dia? Bahkan ibu sendiri pun ngeri ketemu dia. Karena dia selalu cari pewaris peliharaannya, Mbar. Waktu ibu muda, ibu dipaksa ikut sanggar. Tapi ibu tahu tujuan dia apa. Ibu gak mau jadi pewaris apapun itu aliran dia. Kamu tahu kan, foto kakek di kamar nenek? Itu bukan kakek kandungmu, Mbar. Kakek kandungmu sebetulnya masih hidup. Tapi waktu ibu remaja, dia pergi ninggalin nenek. Udah ibu ingatkan sama nenek, jadi orang biasa aja. Jangan demi ketenaran, kecantikan, dan kepuasan dunia rela berbuat yang merugikan orang. Dia sudah banyak menikah, Mbar. Setelah ibu merantau ke Bandung, dia sudah menikah dengan 3 laki-laki. Laki-laki terakhir dia nikahi itulah kakekmu yang kamu pernah jumpa waktu kamu kecil. Baik kan orangnya? Memang baik. Gak pantas sama nenekmu yang macam pelacur itu. Tapi dari pernikahan semua itu, nenekmu gak dikasih keturunan. Cuma sama suami pertamanya aja, yaitu ibu. Ibu gak tahu alasan kenapa gak punya anak. Dan rata-rata kakek-kakekmu itu meninggal dengan gak wajar. Sebetulnya nenek kamu udah mau taubat menikah dengan kakekmu yang terakhir. Tapi karena kakekmu sudah meninggal duluan, akhirnya nenekmu berulah lagi. Kamu ingat kan? Dulu terakhir ke sana, kamu ibu ajak pulang paksa. Karena dia minta kamu. Kamu yang diharap mau jadi pewaris peliharaannya atau apalah itu. Karena ibu sudah membantah dari muda. Ibu gak mau jadi boneka nenek. Ibu punya pendirian yang kuat. Ibu juga mau punya kehidupan normal. Dulu waktu tinggal sama nenek, sering ada perempuan entah siapa dia. Kadang ada, kadang pergi di rumah itu. Orangnya cantik, tapi ibu gak yakin dia manusia. Dia semacam lumpuh, suka duduk di atas meja makan. Nenek kamu lebih perhatian ke dia daripada ibu. Makanya ibu sebut itu peliharaan nenek. Mendengar penjelasan itu aku syok. Apa yang diceritakan ibu sudah aku lihat dengan mata kepala sendiri. Dan kebenaran-kebenarannya betul-betul cocok sama yang aku alamin. Gak bisa berkata. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Aku yang polos dan bodoh ini bisa-bisanya melawan orang tua. Kemarin dan mementingkan ego. Singkat cerita, hari itu pentas. Aku sudah siap gladi resih. Walaupun lutut dan sendi-sendiku berasa kaku, tapi aku tetap paksakan seolah gak pernah terjadi apa-apa. Riasanku sudah rapi dan beres. Rati nyemangatin aku terus yang rapuh ini dari belakang panggung. Keren banget nih, pasti lumbar. Pasti gak sia-sia perjuangan kita. Semangat yuk. Mendengar itu aku ngerasa lebih lega. Setting panggung dan sambutan sudah mulai terdengar. Suara musik tarianku dimulai. Aku mulai masuk ke pelataran, mulai menari dengan santai dan menutup mata agar aku menghayati musik dan gerakannya. Seketika itu, aku hanyut. Waktu aku buka mataku, aku menari di hadapan orang-orang berseragam, tanpa mata, tanpa ekspresi. Cuma ada satu orang yang menyeringai di sudut para penonton itu, yaitu nenekku. Kapan dia datang? Aku sudah hilang fokus. Setiap gong dipukul dan mataku dipejam, keadaan berubah lagi. Jadi aula kampus. Yang aku lihat di sana orang tua mahasiswa dan mahasiswa lain. Setelah gong dipukul lagi, keadaan berubah lagi. Tapi di sini tanpa penonton. Cuma ada orang yang aku gak kenal. Bentuknya perempuan tapi membelakangiku. Aku berusaha fokus lagi. Di saat yang sama, aku tunggu suara gong yang berharap keadaan kembali normal. Tapi gak kunjung datang tabuhan gongnya. Sampai akhirnya aku pejamkan mata. Ada suara lirih perempuan. Mampus kue Cum. Cumirah nama nenekku. Aku sadar sudah di atas panggung normal. Dengan tatapan orang-orang yang bingung. Mungkin aku sudah salah gerakan dan aneh. Akhirnya aku berusaha fokus.
dan pecah sesaat merasa ada ribuan es batu menimpa panggung dan kepalaku. Aku jatuh dan di situ aku nggak ingat apapun. Kebangun di antara kerumunan temanku dari kru kesehatan. Di sebelahku ada penabuh gendang dan Ratih. Aku tadi kenapa? Kamu kesurupan, Bar? Kok tarian kamu jadi kasar? Semua orang kecewa sama kamu. Aku pun malu. Kenapa kamu hentak-hentak kaki di panggung? Orang pada takut loh. Segala kamu makanin semua, bancakan di depan dosen-dosen. Gila kamu. Setelah Ratih jelasin, dia pergi. Tinggal aku, petugas dan penabuh gendang tadi. Mbak, kalau bisa habis ini rukiah atau ke orang pintar ya. Ini bahaya. Bisa jadi nanti Mbak gak pernah menikah dan punya anak. Gak apa-apa Mbak, ini bisa selesai. Makanya, menari itu tujuannya untuk keindahan dan menyampaikan pesan. Tapi Mbak punya tujuan lain di sini. Dan habiskan tehnya. Saya pamit ke depan dulu. Aku bingung juga maksudnya. Tapi aku yakin aja. Cara jadi kacau. Dan aku betul-betul malu sama teman sekelasku. Aku gak profesional. Orang tuaku juga pada saat itu datang telat. Untung. Tapi tetap Ratih bocorin semua yang terjadi. Ibuku marah besar. Tapi bapak tetap tenangin aku gimana pun itu. Aku dirukiah dan ke orang pintar. Double. Akhirnya 2 hari setelah itu, kondisiku membaik. Sendi-sendi gak berasa sakit dan aku sudah mulai doyan makan. Gak kurus lagi aku. Nenekku gimana? Sebulan setelah kejadian itu, nenekku meninggal gantung diri. Kata orang kampung sekitar, nenek dibunuh orang karena menurut warga ada yang menjanggal di kematian nenek. Tapi sampai sekarang gak ada yang tahu siapa yang membunuh nenek. Aku sedih dengernya. Tapi bapak dan ibu puas. Aku sempat balik lagi ke desa itu untuk mengurus pemakaman nenek. Aku tetap jadi orang yang pemaaf dan penurut ke segala tuntutan. Makanya aku tetap kasihan sama nenek, walaupun nenek sudah berusaha mengambil jiwaku. Pesan di sini, tetap hargai warisan leluhur. Keluargaku gak pernah heran untuk adanya sesajen dan wangi kemenyan, karena untuk menghormati keluarga yang sudah gak ada. Makanya aku selalu biasa aja. Yang gak biasa itu, kalau sesajennya sudah bukan berupa makanan matang, baru aku merasa aneh. Oh iya, semoga tarian-tarian daerah tetap ada seiring perkembangan zaman. Jangan sampai ada yang salah gunakan tarian kayak nenekku. Dan ketenaran juga bukan segalanya hidup. Kecantikan dan ketampanan bukan hal penting untuk kelangsungan hidup. Nah, dan begitulah akhir cerita dari sebuah cerita horor dengan judul Warisan Peliharaan Sang Nenek. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.